Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati kita senang dengan masjid Allah, senang dengan ilmu, dan itu nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia, tapi hanya Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka Allah akan berikan padanya pemahaman terhadap agamanya. Hadis ini memiliki dua makna. Yang pertama dari sisi mantuknya, yang mana hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang Allah berikan pemahaman terhadap agama Islam berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Yang kedua, makna secara mafhum, yaitu sebaliknya, siapa yang tidak memahami agama Islam berarti Allah tidak menghendaki padanya kebaikan. Maka semoga kita termasuk yang pertama, termasuk orang-orang yang Allah kehendaki dengan kebaikan, sehingga kita mengenal sesembahan kita yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengenal panutan kita yang menyampaikan agama kepada kita, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal cara ibadah kepada Allah, yaitu mengenal agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengkaji kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Dan memang kitab ini seperti judulnya, pembahasannya penting dan dibutuhkan setiap umat Islam, karena mengkaji tentang akidah dan tauhid, mengkaji tentang masalah ibadah, mengkaji tentang akhlak dan adab dalam Islam, dan masalah lain yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seorang muslim. Maka perlu kita perhatikan pembahasan-pembahasan dalam kitab ini sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah yang merupakan tujuan diciptakan manusia. Ma'asyiral muslimin, kita sampai pada ad-darsu as-sabi', yaitu pelajaran yang ketujuh tentang rukun-rukun sholat. Jadi kita telah memahami bahwa sholat merupakan ibadah yang paling agung setelah dua kalimat syahadat.
Salat satu-satunya ibadah yang Allah sampaikan kepada Rasulnya tanpa perantara. Salat merupakan ibadah sehari-hari yang menjadi pengontrol kehidupan kita. Salat merupakan timbangan baik tidaknya amal seorang hamba. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat." Pertama yang akan dihisab bagi seorang hamba yang muslim, berarti dia telah bertauhid, yaitu salat. Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Apabila salatnya baik, maka amal yang lainnya dihitung baik. Karena salat ini memang pondasi bagi amal-amal kita, yang mempengaruhi amal-amal kita. Dan baiknya sholat itu berkaitan dengan amalan hati kita, khusyuk dan seterusnya, berkaitan dengan amalan lisan, karena sholat itu ada bacaan-bacaan, berkaitan pula dengan gerakan-gerakan, karena sholat itu mengandung gerakan-gerakan. Jadi di dalam sholat itu ada al-amal qalbiyah, ada amalan-amalan hati. Dalam sholat itu ada al-aqwal, berupa ucapan lisan. Dalam sholat juga ada gerakan-gerakan. Dan semua itu saling berkaitan. Kita sampai pada pembahasan tentang arkanus sholat. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dalam sholat itu ada syarat-syaratnya. Dalam sholat itu ada rukun-rukunnya. Dalam sholat itu ada wajibat-wajibatnya, yaitu kewajiban-kewajiban. Dalam sholat itu ada sunan atau nawafil, sunnah. Kalau syarat dan rukun ini harus ada dalam sholat, nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, maka sholat tadi tidak dianggap. Dan rukun yang ditinggalkan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Apabila dalam satu rakaat itu ada rukun yang hilang, berarti rakaat itu tidak dianggap semua. Umpama rakaat keempat salat isya, rukun ditinggalkan, berarti rukun itu, rakaat itu dianggap tidak ada. Tambah satu rakaat 5. Tapi yang satunya tidak dianggap, nanti sujud sahwi. Nah, bedanya rukun dan syarat sudah kita bahas. Kalau syarat itu adalah qabla mahiyah, itu sebelum amal sholat itu, sebelumnya. Toharoh syarat sholat, wudu syarat sholat. Tidak kita kata rukun, tapi syarat sebelumnya. Nah, syarat ini dari awal harus bersambung sampai akhir selesai sholat. Tapi kalau rukun itu fi mahiyatil amal, dalam hakikat amal. Takbiratul ihram sudah masuk sholat, berarti ini rukun, bukan syarat. Nanti akan kita bahas. Nah, rukun ini kalau selesai dari satu rukun, pindah rukun berikutnya.
pindah rukun berikutnya. Tapi kalau syarat tidak, dari awal sampai akhir harus mengiringi. Tapi ada kesamaan, yaitu sama-sama tidak boleh tinggalkan. Kalau nanti kita bahas wajibatus sholah itu, kalau ada yang tertinggal bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Kalau yang sunnah ditinggalkan, maka tidak mengapa, tetap sah sholatnya. Baik, kita masuk pada arkanus sholah. Ayo mas, dibaca mas, dibaca. Tolong dibaca rukun sholat. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan. Kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Ini perhatikan ini. Rukun sholat ini yang paling penting dalam ibadah sholat. Setelah syarat dijalankan. Yang pertama, rukun yang pertama adalah al-qiyamu ma'al qudrah, yaitu berdiri. Berdiri bagi yang mampu berdiri. Berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu, ini termasuk rukun dalam sholat. Sehingga tidak benar kalau seorang kemudian dia sehat, jalan dari rumah sampai masjid dia kuat, tiba-tiba langsung ujuk-ujuk cari kursi duduk, padahal dia sholat wajib. Nggak boleh, karena berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu hukumnya rukun, termasuk rukun sholat. Tapi apabila tidak mampu, maka gugurlah, diberikan udzur, diberikan udzur. Kalau seorang mampunya sebagian, tidak mampu sebagian yang lainnya, maka dia berdiri yang dia mampu saat sholat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah salat-salat kalian, mencakup semua salat 5 waktu. Kemudian dikhususkan oleh Allah was salatil wusta. Jumhur ulama menjelaskan tafsir daripada sholat wusta adalah sholat asar, karena banyak orang lalai saat sholat asar. Maka yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus setelah diingatkan sholat 5 waktu semuanya. Lalu Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan qanitin, dengan khusyuk. Berarti dalam sholat itu diperintahkan untuk berdiri tegak apabila dia mampu untuk berdiri. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan sahabatnya untuk sholat, sholli qa'iman, sholatlah
Anda dalam kondisi berdiri. Ini sholat wajib. Adapun sholat sunnah, walaupun seorang itu mampu untuk berdiri, tapi seandainya dia sholat dengan duduk, maka secara hukum tetap sah. Hanya saja pahalanya orang yang duduk separuh pahalanya orang yang berdiri. Dan apabila tidak mampu berdiri atau seandainya dia milih untuk duduk dan dia mampu sholat sunnah, dia pahalanya separuh. Apabila berbaring, falau nisfu ajil qa'id, maka pahalanya separuh orang yang sholat duduk. Jadi dibedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Oleh karena itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengadakan perjalanan kemudian datang waktu sholat, beliau itu turun kendaraan kalau sholat wajib. Sholat turun dari kendaraan, artinya turun sholat. Tapi apabila sholat sunnah dan beliau dalam safar di atas kendaraannya, maka beliau sholat di atas kendaraannya. Ini apabila mungkin. Tapi apabila seorang umpama di atas pesawat yang tidak mungkin dia sholat jamak takdim sebelum safar karena belum masuk waktu, atau tidak mungkin nanti sholat jamak takhir di waktu yang kedua karena kalau ditakhir habis waktu, maka dia sholat di atas pesawat ya, dan tidak mungkin untuk berdiri. Walaupun sebagian pesawat itu ada seperti Saudian dari Jakarta itu ke Madinah biasanya itu ada musola kecil ya, kalau mungkin berdiri. Tapi jika tidak mungkin, maka Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mau tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ini yang pertama. Apa tadi yang pertama? Berdiri. Makanya jangan sampai kemudian ketika ada masjid di depan ditaruh kursi, sebagian karena ada barangkali ada orang tua tidak bisa berdiri, kemudian langsung ujuk-ujuk duduk, sholatnya nggak boleh ya. Kalau dia tahiyatul masjid umpama nggak apa-apa, sholat sunnah. Nanti kalau sholat wajibnya dia mau berdiri, harus berdiri. Kalau dia bisa berdirinya cuman sebagian, tapi nanti ketika saat rukuk sujud tidak mampu, maka saat dia mampu berdiri dia tetap berdiri karena rukun. Yang kedua, takbiratul ihram. Rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Dan tidak cukup, tidak dibolehkan kecuali dengan lafaz Allahu Akbar. Kenapa dengan lafaz Allahu Akbar ketika takbiratul ihram? Karena Allah menyebutkan dengan lafaz takbir. Rasul menyebutkan dengan lafaz takbir ketika mengajarkan sholat. Praktek Rasulullah juga dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Makanya jangan memilih lafaz yang lainnya. Seperti yang dipilih sebagian yang berpendapat bolehnya Allahu A'zam, Allahu Ajal, tapi ini kurang tepat.
lemah. Tapi yang benar adalah dengan lafaz takbir. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang salat, miftahus salati at-takbir. Miftahus salat tahur, miftahus salati tahur, wa tahlilu wa takbir, wa tahrimu wa taslim, wa tahrimu wa takbir, wa tahlilu wa taslim. Kata baginda Nabi SAW, kunci sholat itu adalah toharoh. Maka toharoh masuknya apa? Syarat. La sholata bila tohur. Tidak sah sholat tanpa adanya toharoh. Kemudian kata baginda Nabi, wa tahrimu wa takbir. Artinya apa? Kalau sudah takbiratul ihram, berarti ucapan-ucapan, gerakan-gerakan, amalan-amalan yang sebelumnya halal jadi haram. Sebelum takbir boleh bicara dengan manusia, ya. Ketika takbir jadi haram, nggak boleh. Sebelum takbir boleh minum. Ketika takbir jadi apa? Haram. Minum dalam sholat. Wa tahrimu wa takbir, kata beliau. Yang mengharamkan adalah takbir. Artinya kalau sudah takbir berarti yang boleh jadi tidak boleh. Wa tahlilu wa taslim. Dan yang menghalalkan adalah apa? Salam. Kalau sudah salam, maka perkara yang tidak boleh saat sholat dibolehkan setelah sholat. Nah, baginda Nabi menyebutkan wa tahrimu wa takbir. Maka takbiratul ihram ini termasuk bagian daripada rukun sholat. Bagian daripada rukun sholat. Rukun yang ketiga, qiraatul fatihati, membaca surat al-fatihah, baik sholat seorang ketika jadi imam atau seorang ketika sholat sendirian, atau yang ketiga ketika jadi makmum saat sholat sir pelan, ya. Yang keempat, ya, perkecualian yaitu ketika jadi makmum di belakang imam jahriyah, imamnya membaca surat al-fatihah keras, maka ini ada khilaf di antara para ulama. Jadi itu perhatikan, yang pertama ketika jadi imam, al-fatihah wajib dibaca. Yang kedua ketika sholat sendirian wajib baca surat al-fatihah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Jangan beranggapan kan cuma sholat sunnah. Iya, sholatnya sunnah, tapi ketika Anda sudah menjalankan maka hukumnya adalah wajib, ya. Seperti tumakninah. Jangan kemudian beralasan kan cuma sholat sunnah, nggak apa-apa, nggak tumakninah. Maka sholat sunnah hukumnya sunnah, tapi Anda menjalankan sholat sunnah sesuai dengan cara yang Rasul ajarkan, hukumnya wajib. Maka ketika sudah menjalankan sholat, maka harusnya dengan contoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat.
Jadi yang kedua saat sholat sendirian harus membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga saat jadi makmum dari imam yang sholatnya sir, sholat zuhur, asar, wajib baca surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, apabila imamnya baca surat Al-Fatihah dengan jahar, apakah makmum diharuskan pula membaca surat Al-Fatihah? Maka sebagian para ulama membawa kepada makna umum surat Al-Fatihah harus dibaca bagi setiap yang sholat. Tapi sebagian para ulama lebih cenderung qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam adalah bacaan makmum. Kemudian ada perkecualian lagi yang disebutkan sebagian para ulama ketika makmum masbuk dapat imam masih ruku, tidak sempat baca surat Al-Fatihah, maka ini juga perkecualian. Dan pensarah Syekh Haisam Sarhan lebih cenderung ketika seorang makmum masbuk dia mendapati imam ruku, kemudian dia takbiratul ihram, dia ruku, maka sudah dianggap satu rakaat. Tajibi qiraatuha fi kulli rakaatin minas shalah. Surat Al-Fatihah wajib dibaca pada tiap rakaat dari salat. Sawang kana sirriyatan au jahriyatan, baik salat sir maupun salat jahr. Qiraatan tamatan murattabah, dibaca dengan sempurna dan urut, ayat-ayatnya, huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, harokat-harokatnya, maka ini dibaca. Wataskutu ida adrokal imam marokian, dan beliau As-Syarih cenderung dan gugurlah keharusan baca surat Al-Fatihah bagi makmum masbuk apabila mendapati imam sedang ruku. Umpama imam ruku rakaat yang pertama, Anda baru masuk kemudian takbiratul ihram ikut ruku, maka ini dianggap satu rakaat. Walaupun sebagian ulama ada yang berbeda dengan pendapat ini, tetap harus mendapatkan surat Al-Fatihah. Syekh Albani rahimahullahu taala cenderung qiraatul imam, qiraatul makmum. Begitu pula As-Syarih dalam kitab yang saya baca ini. Begitu pula ulama yang lainnya. Kenapa dikatakan rukun surat Al-Fatihah? Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dinamakan dengan Al-Fatihah karena Al-Quran dibaca dengan diawali dengan surat Al-Fatihah. Dinamakan pula surat Al-Fatihah dengan nama As-Salat karena harus dibaca dalam salat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadits qudsi, qasamtus salata baini wa baina abdi wali abdi mas'al. Aku bagi sholat antara aku dan hambaku. Apa yang dimaksud dengan sholat dalam hadis ini? Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Dan bagi hambaku apa yang dia minta,
Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala abdi ar-rahmanir rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku mengulangi pujiannya. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim adalah mengandung makna pujian kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa idza qala abdi maliki yaumiddin, Allah zat yang merajai hari kebangkitan, hari pembalasan. Qala ta'ala majjadani abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Setelah itu kita baca apa? Baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Doa apa tidak? Doa permintaan. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah Islam. Jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah SAW dan jalannya para anbiya wal mursalin. Jalan yang lurus adalah jalannya para sahabat. Jalan yang lurus adalah sunnah Nabi. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau bernikmat atas mereka. Setelah itu apa? Ghairil maghdub. Ini penting supaya kita hati-hati dari jalan orang yang Allah murkai dan dari jalan orang-orang yang Allah sesatkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, itu orang-orang Yahudi atau orang-orang yang mengetahui kebenaran dan meninggalkan secara sengaja. Bukan pula jalannya orang-orang Nasara. Seorang atau orang-orang yang beramal tanpa dasar ilmu. Maka dalam hadis ini baginda Nabi menyebutkan qasamtus salat, aku bagi salat, surat Al-Fatih. Berarti kalau kita salat dan kita paham maknanya, maka itu memberikan dampak pada ketenangan, memberikan pengaruh pada kekhusyukan. Makanya di awal kitab ini dibahas tentang suratul Fatihati wa qisaru al-mufassal, tentang tafsir surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Karena surat-surat pendek yang paling sering kita baca dalam sholat. Kemudian yang berikutnya at-tasi'u, yaitu yang ketujuh. Kok loncat ini? Yang keempat, ada yang hilang. Yang keempat, warruku. Yang keempat adalah ruku. Ruku termasuk bagian daripada rukun dalam sholat. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah.
Berarti disebutkan apa? Warka'u. Allah perintahkan untuk ruku. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Mana itu? Muka dan apa namanya? Dahi dan hidung. Kemudian kedua telapak tangan. Sudah berapa? 3. Kemudian kedua lutut. Berapa? 5. Kemudian ditambah kedua kaki. Ya. Berapa? 7. Jadi ini sampai dihitung hitung 1. Ini. Nah, Rasulullah menyebutkan umirtu an asjuda. Maka sujud bagian daripada rukun. Dan sujud ini termasuk ibadah yang jika seorang hamba menjalankannya saat sholat, maka akan memberikan ketenangan. Oleh karena itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ammar ruku' fa'azimu fihi rabb. Adapun saat ruku', maka ruku' ya bahasanya. Wa ammar ruku' fa'azimu fihi rabb. Saat ruku' maka agungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saat ruku' disebutkan dalam salah satu riwayat dengan baca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli. Riwayat yang lain disebutkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ta'zim. Wa ammar ruku' fa'azim fi rabb. Agungkan Allah. Lurus. Dan ruku' ibadah agung yang tidak boleh kecuali kepada Allah. Sebagaimana sujud harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ruku' menunjukkan agungnya ruku'. Walaupun ini memiliki makna pula dzikrul juz yurad bil qul. Warka'u artinya salat. Tapi ruku' ini adalah perkara penting. Begitu pula sujud. Wa amma sujudu fa aktsiru fi du'a fa innahu qaminun yustajabul. Adapun saat sujud perbanyak doa. Karena saat itu sangat dominan untuk dikabulkan. Makanya tumaknin dalam sholat itu penting. Dan tumaknina akan kita bahas termasuk bagian daripada rukun sholat. Jadi yang keempat rukun. Rukun yang kelima al-i'tidal minhu, bangkai dari rukun. Bangkai dari rukun harus sampai tegak lurus. Jangan sampai baru setengah berdiri sujud langsung dari rukuk langsung sujud. Al-i'tidal min. Kemudian yang ke-8 al-jalsah baina sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Setelah sujud duduk ya. Yang ke-6 sudah tadi. Iya. Yang ke-5 i'tidal, yang ke-6 sujud. Sujud dengan 7 anggota tubuh tadi. Kemudian yang ke-7 bangkit dari sujud. Jadi rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, bangkit dari sujud. Baru yang ke-8 al-jalsatu baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud.
Kemudian yang ke-9, tumak ninah dalam semua amalan sholat. Tumak ninah ini penting. Sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan aswa'un nasi sariqatan alladzi yasriku fi sholatihi. Pencuri yang paling jelek, semua pencuri jelek, ya, nggak ada yang tidak baik. Pencurian itu amalan yang buruk. Tapi kata beliau, aswa'un nasrqatan, manusia yang paling jelek ketika dia mencuri adalah mencuri dalam sholatnya. Bagaimana itu? Dia tidak menyempurnakan rukuknya, dia tidak menyempurnakan sujudnya, artinya tidak tumak nina. Sujudnya gak sempurna, dikorupsi sebagiannya. Begitu pula gerakan-gerakan yang lainnya. Itu dinamakan oleh baginda Nabi itu nyuri dalam sholat, bahkan seburuk-buruk curian. Ini sholat jatai tumak ninah, ternyata tidak tumak ninah, dicuri sebagian gerakan sholat, tidak diberikan haknya. Bahkan baginda Nabi ketika melihat seorang sahabat sholat dengan cepat, selesai ditegur baginda Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah, engkau belum sholat. Akhirnya sholat lagi dengan cara yang pertama. Tetap baginda Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah, engkau belum sholat. Diulangi ketiga kalinya oleh orang tadi. Masih baginda Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Kata sahabat ini, "Demi Allah, la uhsinu ghaira hadza." Aku enggak tahu cara sholat kecuali ya ini tauku. Akhirnya baginda Nabi mengajarkan sholat kepadanya dari takbir sampai salam, sehingga tata cara sholat paling lengkap yang diajarkan oleh baginda Nabi secara urut adalah pada kejadian ini. Sebagian ulama menamakan dengan hadis musi'is sholat, hadis tentang orang yang sholatnya salah terus. Tapi sahabat ini baik hati. Ketika ditegur baginda Nabi, nurut apa tidak? Nurut. Sholat lagi. Sampai diulang 3 kali. Akhirnya dia, di samping dia taat, dia mengakui kekurangannya, mengakui ketidaktahuannya. Ini penting. Yang repot itu kan alladzi la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, sehingga tidak mau belajar. Kalau orang masih alladzi la yadri wa huwa yadri annahu la yadri, itu mending. Tidak tahu tapi tahu kalau dirinya tidak tahu, itu mending. Itu terbuka ingin belajar. Tapi repot kalau sudah tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah, sahabat ini mengakui akan kekurangannya. Aku tidak tahu kecuali ya ini. Maka minta diajari baginda Nabi SAW. Baginda Nabi ingin orang itu berubah dengan sendirinya, tapi dengan tetap dipantau tentang tata cara sholatnya. Apabila engkau sholat, maka kabir, takbirlah. Warka hatta tatma'inna raki'ah, rukuklah sampai tenang ke rukuk. Dan seterusnya sampai salam. Intinya apa yang hilang dari sahabat tadi? Tidak ada tumak nina. Baginda Nabi mengatakan belum sholat. Belum sholat. Makanya hati-hati. Dan orang kalau sholat tidak tumak nina, itu tidak akan menikmati ibadah sholatnya.
Orang kalau menikmati ibadah sholatnya adalah dia sholat dengan tumak ninah, gerakannya tumak ninah, bacaannya tumak ninah, apalagi dia paham apa yang dia baca dan dia paham bahwa perbuatannya itu dituntunkan dan dicontohkan bagi dan Nabi, lebih membantu untuk kekhusyukan dalam sholat. Makanya kalau kita belajar ilmu, ketika mengamalkan itu ingat, ini tuntunan bagi dan Nabi, nanti akan muncul bahagia. Kita belajar wudhu, ketika wudhu bagaimana contoh dari baginda Nabi wudhu. Ketika sholat praktekkan. Jadi tumak ninah ini termasuk rukun dalam sholat, tapi banyak dilanggar. Oleh karena itu ditekankan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-10, C. Apa patokan tumak ninah? Apakah harus membaca surat Al-Baqarah tiap rakaat? Enggak. Jadi tumak ninah tidak harus panjang ya. Jangan dikira harus baca surat Al-Baqarah, baca surat Al-Imran, enggak. Walaupun surat-surat pendek yang dibaca, tapi pada setiap yang dia baca dibaca dengan tenang ya. Dan pada tiap gerakannya dia tunaikan sesuai dengan kadarnya, maka itu tumak ninah. Minimal adalah seorang ketika gerak, pindah gerak yang lainnya tidak tergesa-gesa, tuntas dalam membaca bacaan gerakan tadi dengan tenang. Itu minimal. Kemudian yang ke-10, at-tartib bainal arkan, yaitu urut dalam menjalankan rukun. Ya, urut. Karena baginda Nabi ketika mengajarkan sholat, terutama pada sahabat yang tadi salah dalam sholat, itu dengan urut, dengan berurutan. Kemudian yang ke-11, at-tasyahudul akhir, tasyahud al-akhir. Ini juga termasuk rukun kata beliau, tasyahud al-akhir. Kalau tasyahud awal ini termasuk wajibat. Sehingga kalau kita sholat dapat 2 rakaat sebenarnya harus tasyahud awal. Kok Anda langsung bangkit ke rakaat 3 tanpa tasyahud awal, maka tidak mengapa Anda selesaikan sampai rakaat akhir. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Karena tasyahud awal termasuk wajibat, bukan rukun, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Karena ada yang kurang tadi, sehingga sebelum salam. Kemudian yang keberapa? Ke-12, wal julus lahu, duduk saat tasyahud. Iya, gandengannya ya. Tasyahud itu duduk. Tasyahud itu yaitu bacaannya. Yang ke-13, wassalatu ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Kan ketika tasyahud kan bersolawat ya. Walaupun sebagian ulama menyebutkan solawat itu wajibat, bahkan mungkin ada yang mengatakan itu sunnah. Tapi lihat Fadilatul Syekh Ibnu Baz rahimahullah memasukkan itu termasuk bagian daripada rukun dalam sholat, menunjukkan umat Islam Ahlussunnah itu ahli sholawat, dengan sholawat yang
contohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-14 wa taslimatan, yaitu dua salam. Tadi di awal sebutkan hadis wa tahrim wa takbir wa tahlil wa taslim. Yang mengharamkan adalah takbir, yang menghalalkan apa? Salam. Berarti salam adalah penutup bagi salat. Penutup bagi salat. Tanbihun muhim. Ini ada hal penting. Al-arkan takun dakhilal ibadah. La yuqbalu fi tarki ruknin minal arkan la jahlun wala nisyan wala amdun wala tujbaru bisujudi sahwi wa yu'maru bi adati sholatil hadirah. Perhatikan, rukun itu ada dalam ibadah. Ini beda dengan apa? Syarat, ya. Makanya yang tadi disebutkan itu semua dalam sholat, bukan sebelum sholat. Wala yuqbalu fi tarki ruknin minal arkan, tidak diterima saat rukun ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan karena tidak tahu, tidak boleh ditinggalkan karena lupa, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja, dan tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi karena rukun. Wa yu'maru bi ada salat, dan seorang ketika meninggalkan rukun harus mengulangi sholat saat itu. Sholat saat itu. Umpama dia dulu pernah meninggalkan rukun sholat, lalu tadi sholat isya dia sholat meninggalkan rukunnya, kemudian dia tahu saat itu harus dia ngulangi. Mana yang diulangi? Apakah semua dari dulu? Tidak, tapi sholat saat itu ketika dia tahu. Wa yu'maru bi adati sholat al-hadirah. Amma sholawatul lati shallaha wa taraka fiha ba'dul arkan fayu'dharu fiha. Adapun sholat yang pernah dia kerjakan dan dia meninggalkan sebagai rukun, maka diberikan udzur. Apa dalilnya? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musi'a fi sholatihi bi i'adati kulli sholawat. Karena Rasul tidak memerintahkan sahabat yang sholatnya salat terus tadi, tidak memerintahkan untuk mengulangi seluruh sholat. Padahal dia mengatakan enggak tahu kecuali berarti apa? Sholat dia sebelumnya juga seperti itu. Wa amarahu bi adil sholatil hadirah. Rasulullah hanya memerintahkan sholat saat itu saja untuk mengulangi yang dia tinggalkan rukun dalam sholat. Ma'annau taraka fiyatu ma'nina wa yaruknun. Nah, sahabat tadi meninggalkan tumak ini yaitu rukun dan dia adalah rukun sholat. Jadi ini pembahasan kita tentang arkanus sholat. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari, baik dalam menjalankan ibadah sholat yang wajib maupun sholat sunnah. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Gimana kalau sholat tapi wudhunya tidak menempel ke lantai? Contohnya? Waktu sujud itu kakinya atau wudhunya itu diangkat, nggak nempel ke lantai. Apabila dia sujud yang seharusnya menempel ini dan hidung ternyata tidak nempel, berarti tapi dia sujud kan? Sujud. Maka secara keinginan untuk menjalankan dia rukun semoga sudah terwujud. Adapun ketidaktahuan
kemudian hidungnya tidak nempel, maka semoga dimaafkan. Tapi setelah tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an dan hidung, maka harus diwujudkan biar sujudnya sempurna. Kecuali kalau dia umpama rukuknya nggak sampai langsung berdiri gini, maka berarti dia tidak tuman. Cuman kalau dia udah tenang, cuman dia tidak perhatian, ya, atau tidak ngerti sehingga cukup atas saja, atau mungkin hidungnya tidak nyampe karena kurang mancung, semoga dimaafkan. Dan ada yang tidak bisa diusahakan barangkali, tapi insya Allah bisa. Monggo. Yang mana? Oh, salam. Syalbani rahimahullahu taala menyebutkan, ya, salam itu dengan apa namanya, dengan kanan, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan salam kanan dan salam kiri. Kalau salam kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sama ya. Atau yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Itu dua ya. Yang ketiga, assalamualaikum. Ya, saya juga sempat membaca seperti itu. Jadi yang wajib adalah yang kanan, tapi beliau menyebutkan di sini taslimatan. Sebenarnya cenderung apa? Dua kali salam. Coba antum bandingkan nanti dengan sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syalbani terutama di kitab asalnya itu lebih memerinci panjang dengan menyebutkan dalil yang ada. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, seorang imam itu biasa saat istrinya duduk tasawuf awal, tapi dia berdiri. Terus makmum mengingatkan, dia sudah berdiri, tapi makmum belum mengikuti dan mengingatkan subhanallah. Apakah dia disebut susah? Dia turun apa tidak? Turun apa tidak? Habis diingatkan turun apa tetap lanjut? Ya, mestinya kan turun. Kembali sudah awal. Tapi dia lanjut. Oh, dia turun. Sudah lurus. Sebenarnya kalau sudah lurus, sebenarnya ya, itu dilanjut. Cuman kalau baru ya naik ini diingatkan langsung dia turun. Ya. Cuman kalau udah lurus, tegak. Terus bagaimana dengan kondisi makmum? Karena dia sudah mengingatkan subhanallah. Dia terus lanjut. Bingung. Lanjut apa turun? Ya, mestinya kan dia. Iya, tapi dia lanjut. Ya sujud sahwi. Kalau imamnya ternyata tidak ngerti sujud sahwi, maka bagaimana solusinya? Ya sudah sujud sahwi setelah salam. Cuma yang terbaik ya imamnya dikasih tahu. Kalau memang ada yang dia kehilangan daripada wajibah dalam sholat, itu tasyahud awal. Oleh karena itu, imam itu harus tahu fikih imamah. Di samping bacaannya al-Aqra yang baik, adalah afqah, ditahu fikih, terutama berkaitan dengan tata cara sholat. Karena kadang-kadang kalau imam salah, kemudian diingatkan makmum, dan nanti dia tidak bisa menyikapi bagaimana yang diperbuat dalam sholat, dia bingung nanti jadi imam. Sehingga ini memerlukan apa? Untuk belajar dosis yang pertama bacaan, yang kedua apa? Fikih sholat. Sehingga ketika ada salah-salah itu diingatkan, itu nanti bisa berubah, ya, bisa berubah. Jadi bisa imamnya dikasih tahu sujud sahwi, ya, bisa. Rasulullah itu pernah sholat 4 rakaat, tiba-tiba 2 salam langsung. Sahabat dengan begitu tenang
Kan wahyu masih turun, bisa jadi ada wahyu yang biasa 4 jadi 2. Nggak berani sahabat. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, aku siratis sholatu amnasita, apakah sholatnya dikosor atau gue lupa? Cuman yang aneh, ini mungkin kok dikosor, kan gak mungkin. Apakah dikosor atau gue lupa? Rasul bertanya kepada sahabat yang lainnya, apakah benar? Dijawab sahabat, iya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah kemudian takbir. Apakah ulang dari awal? Tidak. Menambah 2 rakaat. Kemudian nanti Rasul sahwi. Sujud sahwinya setelah apa, sebelum salam? Sesudah salam. Kenapa? Ada kelebihan. Kelebihan jadi mana? Salam sebelum waktunya. Maka sujud sahwinya apa? Setelah salam. Oleh karena itu dibedakan antara seorang ketika sholat dia lupa, ingatnya itu jaraknya dekat, dengan ingatnya jaraknya jauh. Kalau ingatnya jaraknya dekat, itu tidak harus diulang dari awal, tapi disambung. Tapi kalau lupanya jaraknya jauh, baru ingat, maka dia ngulangi dari awal. Sesadi menyebutkan kaidah demikian, membedakan antara al-ittisal dengan infisal. Kalau masih nyambung berdekatan, berarti disambung. Tapi kalau jaraknya jauh, maka diulang dari awal. Baik. Mengulang dari awal itu akan masih perlu sujud sahwi ya? Enggak. Kalau dia ngulang dari awal berarti sudah tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Seakan-akan dia sholat baru. Ya, sholat baru. Nggih, monggo. Apa? Sholat batal. Imamnya batal. Saya cenderung dibaca dari awal Al-Fatihah. Umpama membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim batal. Sudah dia masuk, dia baca dari awal surat. Ya, awal surat Al-Fatihah. Ya. Kenapa? Ya biar sempurna dalam membaca surat Al-Fatihah. Ya, jangan sampai kemudian satu surat Al-Fatihah dibaca 2 imam. Separuh surat Al-Fatihah dibaca imam yang pertama, separuh surat Al-Fatihah dibaca imam yang kedua. Ya, dibaca dari awal. Wallahu a'lam. Moga. Beritanya yang Pak tadi dari jarak dekat atau yang jauh itu dekatnya itu berapa menit atau berapa jam? Dikembalikan kepada urf. Umpama ya, sekarang selesai sholat, Anda baru keluar, ingat tadi kurang 1 rakaat, kan dekat berarti kan. Cuman kalau Anda lupa, kemudian pulang, sudah belanja ke pasar, sudah mandi, sudah ini, ya kesuwen. Berarti apa? Diulangi dari awal. Itu al-ittisal dan al-infisal ya. Wallahu a'lam. Baik, ini dapat kita bahas, insyaallah kita sambung pertemuan berikutnya, yaitu wajibat as-shalah insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.